Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel yang sama, yaitu CWD Siman Wong Deso. Oke, di video kali ini kita masih tentang tutorial di dunia listrik. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi cerita, yaitu cara menyambung kabel NYA. Kabel NYA adalah kabel yang biasa untuk pemasangan instalasi di rumah kita. Oke, sebelum kita tahu tentang apa itu kabel NYA, mari kita simak penjelasan kabel NYA. Kabel NYA itu biasanya ada yang berukuran 1,5 mili atau 2,5 mili, atau bisa ada yang 4,5 mili dan seterusnya. Intinya di sini kabel NYA adalah berlambangkan dengan huruf N atau huruf Y dan huruf A. Huruf N itu yang bermakna adalah kabel dengan inti tembaga, dan huruf Y yaitu makna ialah isolasi berbahan PVC, dan A adalah kabel tunggal. Jadi di sini kalau kita menyebut kabel NYA itu yang jelas intinya tunggal. Isi dari apa itu tunggal satu, dan bahan dari tembaga, dan dibalut dengan isolasi yang berbahan PVC. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, yang belum subscribe silahkan subscribe, dan subscribe itu gratis. Yang terpenting adalah tekan tanda loncengnya untuk notifikasi video-video saya terbaru. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Di sini ada 4 macam cara penyambungan kabel NYA yang saya ketahui. Mungkin di dalam cara penyambungan kabel NYA ini masih banyak cara-cara yang lain, tetapi di sini saya akan berbagi 4 cara penyambungan kabel NYA yang biasa kita jumpai di saat kita pemasangan instalasi listrik di rumah kita. Let's go, kita saksikan cara tutorial penyambungan kabel NYA. Oke, kita mulai dengan penyambungan kabel yang pertama, yaitu yang biasa kita sebut dengan sambungan ekor babi. Disebut sambungan ekor babi karena sambungan ini mirip sekali dengan ekor babi yang melintir. Sambungan ekor babi merupakan sambungan yang paling sering digunakan oleh pemasangan instalasi di rumah-rumah karena cara penyambungan yang sederhana dan tidak terlalu ribet. Adapun cara teknik penyambungan ekor babi ini adalah dengan mengupas kabel terlebih dahulu kedua belah kabelnya, yaitu dengan ukuran 2-5 cm dari masing-masing kabel. Lalu kabel yang telah terkupas itu kita silangkan menjadi satu, dan kita jepit antara yang dikupas dengan yang tidak dikupas. Setelah kita jepit, lalu kita putar ke arah sama dengan arah jarum jam atau ke arah sebelah kanan. Setelah kita putar, itu harus kita sebanyak 6 kali lilitan atau 6 kali putaran, karena untuk menjaga daripada keamanan lilitan tersebut. Tetapi kelemahan dari sambungan ini adalah tidak dapat menjadi sambungan untuk kabel yang akan ditarik karena rentan lepas dan tidak stabil. Jadi guna sambungan ini hanya untuk kabel yang biasanya kita pasang di tedos atau di stopan pemasangan instalasi yang ada pada rumah kita. Oke, kita untuk selanjutnya yaitu masuk pada yang sambungan kabel NYA yang kedua, ialah sambungan puntir. Sambungan puntir ini bisa menjawab tentang kelemahan sambungan yang ke-1, yaitu ekor babi.
Kalau ekor babi, sambungan itu tidak memungkinkan untuk sambungan ditarik, tapi sambungan puntir ini memungkinkan kabel tersebut bisa kita tarik. Umumnya sambungan puntir adalah memutar kedua belah kabel secara lurus dan saling mengkait atau secara saling berlawanan cara memuntirnya. Di sambungan puntir ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sambungan bell hanger dan untuk yang kedua yaitu sambungan Western Union. Tetapi di dua buah sambungan ini hampir menyerupai ataupun bahkan hampir sama, cuman bedanya di tengah-tengah yang untuk Western Union itu kita lilit dan untuk bell hanger enggak kita lilit. Di sini ada teknik cara penyambungannya, yaitu dengan pertama kita untuk mengupas kedua belah kabel panjang 5 atau 7 cm. Lalu setelah kupasan kabel tersebut, kita ambil di tengah-tengah kabel yang kita kupas, kita bentuk huruf L, kita bengkokkan menjadi huruf L kedua-duanya, dan setelah terbentuk huruf L itu kedua belahnya kita kaitkan, dan di tengah-tengah pengkait itu nanti kita jepit pakai menggunakan tang, dan setelah itu kita putar yang satu searah dengan jarum jam dan yang satunya lagi berbalik dengan arah jarum jam. Begitu juga dengan cara teknik penyambungan Western Union. Oke, kita lanjut ke penyambungan tahap yang ketiga, yaitu penyambungan yang nomor 3 adalah sambungan kabel dengan yang disebut dengan sambungan bolak-balik. Kenapa kita bilang sambungan bolak-balik di sini? Karena pertama kita menyambung dengan arah kabel yang sama, tetapi yang satunya nanti kita bengkokkan 180 derajat ke arah berlawanan. Oke, di sini ada teknik cara penyambungannya, yaitu yang pertama kita kupas kabel satu, yaitu dengan panjang 3 atau 5 cm, dan untuk kabel yang satunya lagi yaitu kita kupasnya agak lebih panjang lagi, 5 atau sampai 7 cm. Untuk itu, setelah kita kedua belah kabel itu kita kupas, panjang kupasannya adalah tidak sama pendek atau panjangnya. Yang pertama, kabel kita silangkan menjadi 2, dan setelah itu kabel yang kupasannya panjang kita silangkan, kita lilit. Setelah kita lilit antara 6 lilitan atau 5 lilitan, baru kita bengkokkan langsung ke 180 derajat. Setelah kita bengkokkan arah berlawanan, ujung yang kabel satunya lagi yang kupasannya terlalu pendek baru kita lilitkan berlawanan dengan lilitan arah jarum jam. Itulah sambungan bolak-balik. Oke, kita masuk ke sambungan kabel NYA yang keempat, yaitu sambungan bercabang. Kenapa disebut sambungan bercabang? Biasanya sambungan bercabang ini adalah kabel lebih daripada 2, biasanya 3 atau 4 yang kita sambung, tetapi sambungan kabel tersebut itu menggunakan kabel induk atau kabel utama yang tanpa kita putus. Adapun cara teknik penyambungan kabel bercabang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sambungan bercabang datar. Teknik cara penyambungannya adalah dengan cara kabel utama yang tanpa kita putus kita kupas terlebih dahulu antara 2 atau 3 cm, dan setelah itu kabel yang akan kita sambung yaitu kita kupas antara 5 sampai 7 cm. Setelah itu kita tempelkan dan kita lilit searah jarum jam sampai lilitan yang kita kupas itu habis. Itulah sambungan kabel datar. Oke, kita masuk ke sambungan bercabang tunggal. Ini hampir sama teknik cara penyambungannya, cuman berbedanya saat kita melilit kabel yang akan kita sambung. Yang pertama,
Setelah kita tempelkan ke kabel utama, kita lilit di sebelah kiri kabel yang akan kita sambung, lalu satu lilitan, lalu kita pindah ke lilitan sebelah kanan kabel yang akan kita sambung, dan kita lilit sampai selesai. Oke, dan untuk yang ketiga yaitu sambungan bercabang silang. Sambungan bercabang silang ini biasanya kabel yang bertumpuk lebih daripada 3 atau 4 sambungan. Teknik cara penyambungannya itu pun sama dengan teknik penyambungan kabel bercabang datar dan bercabang tunggal. Oke, demikianlah video kali ini tentang cara penyambungan kabel sering kita jumpai untuk pemasangan instalasi di rumah kita. Dan dukung terus channel CWD dengan cara subscribe apabila yang belum subscribe, dan like serta share kepada sahabat atau teman-teman kita supaya tahu pula untuk cara penyambungan kabel NYA yang sering kita jumpai. Terima kasih, semoga bermanfaat video kali ini. Amin, amin ya rabbal alamin.